Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan tetap membahas soal Setia Budi Project. Cuman yang belum gue mention dari 2 video sebelumnya adalah project ini datangnya dari salah satu subscriber gue yang nonton konten gue dan thankfully dia suka sama hasilnya dan akhirnya menawarkan opportunity untuk renovate apartemen dia yang mau dijadiin surprise untuk mamanya. Nah, di 2 video sebelumnya itu kan gue sudah membahas soal kitchen area, entryway, dan dining area. Di video kali ini gue akan membahas soal bathroom. Kondisi awalnya itu sebenarnya nggak bisa dibilang kayak rusak atau gimana sih, cuman very old aja sih. Jadi kayaknya could really use touch up gitu ya. Untuk di bathroom, gue menggabungkan style tropical dengan industrial. Memang secara keseluruhan di apartemen ini kan stylenya maunya Japandi ya temanya. Cuman klien gue specifically pengen di bathroom itu menjadi sebuah statement. Terus dia memilih hardware-nya itu hitam semua. Cuma tetap untuk base-nya itu gue tetap menggunakan warna putih dengan sedikit splash of color here and there. Tapi tetap tone warna yang gue gunakan itu cukup seamless untuk menggabungkan feel tropical dengan dekor-dekoran Japandi yang ada di dalam. Pekerjaan sipilnya lumayan banyak, jadi semua dindingnya kita kupas, kita ganti keramiknya dengan yang baru, saniternya juga diganti yang baru. Untuk gagang pintu pun gue ganti jadi warna hitam. Pekerjaannya dimulai dari bobok-bobok dulu, karena ini dindingnya itu berlapiskan keramik dari atas sampai bawah, jadi lumayan lama ya, ini kayak seminggu lebih untuk ngupasnya doang, dan cukup effort banget lah. Nah, ini adalah pilihan-pilihan granit dan keramik yang mau gue pakai di kamar mandi. Jadi kalau lo lihat di sini banyak banget keramik-keramik buat di kamar mandi, ada saniter juga, jadi cukup berat gitu sebenarnya pekerjaan di kamar mandi ini. Untuk hardware-nya gue konsisten hitam semua sampai ke floor drain-nya juga ya. Nah, ini jadinya gue pakai pre-cut tiles. Jadi dia tuh sebenarnya keramik tapi bentuknya seperti mozaik, tinggal diisi nut aja. Ini kan pre-cut-nya itu warnanya hitam ya. Jadi lo bebas bisa mau pakai tiles hitam, bisa, abu bisa, atau mau dibiarin kayak gitu aja sebenarnya juga bisa sih. Cuman karena gue maunya kelihatannya tuh seamless antara satu motif dengan yang lainnya, jadi gue mau pakai semuanya natnya warna putih. Jadi awalnya itu karena gue ngejagain budget banget, gue tidak menyarankan klien gue untuk mengganti produk saniter. Cuman setelah dipertimbangkan matang-matang dan melihat kondisi di lapangan, sepertinya memang sebaiknya ganti produk saniter yang baru sih, supaya lebih bersih aja kan, karena ini kan apartemen udah lama nggak dihuni ya, jadi supaya lebih bersih, lebih aman juga. Akhirnya digantilah semuanya dari wastafel, kloset sampai ke shower, rain showernya itu. Nah, ini di sini gue lagi bikin kabinet untuk wastafel. Jadi sebenarnya challenge-nya tuh antara yang memang kebutuhan banget ya sama yang keinginan dan pengen estetika gitu ya. Itu harus disesuaikan dengan budget, dengan prioritas juga ya. Itu sih yang cari tengah-tengahnya itu buat gue challenging, karena kan biasanya gue cuman DIY, ngedekor aja, dan kalau renovate tuh pun itu buat diri gue sendiri, buat di rumah gitu kan. Nah, ini buat orang lain yang beneran ada pekerjaan sipilnya dan banyak produk-produk yang lainnya. Jadi gue kayak pengalaman baru sih, dan gue bersyukur banget klien gue ini orangnya suportif banget, baik banget, dan enak banget diajak diskusi. Jadi hasilnya buat gue ini shocking juga ya, even for me gitu. Ini shocking gue bisa bikin desain kayak gini dengan kombinasi material ya, di lantai dengan granit, terus gue ada ripple tiles, terus ada ceramic tiles, terus ada terrazzo juga. Jadi seru sih ini.
Ini dia reveal-nya. Boleh gak sih gue bilang gue bangga sama diri gue sendiri? Karena jujur gue amazed banget sama hasilnya. Karena di awal tuh gue kayak I think I could gitu, ada tanda tanyanya gitu. Walaupun gue kayak ya have faith, ayo have faith gitu. Dan thankful banget. Jadi klien gue itu bilang make it fun, don't take it as a pressure gitu. Jangan stressed out, udah lo bersenang-senang lah. Dan that's what I did. Sampai akhirnya gue bisa melahirkan si kamar mandi ini. Dari project ini, especially si kamar mandi ya, gue belajar banyak banget. Dari yang kayak, oke, lu kalau pilih lantai kamar mandi ya nggak boleh yang licin gitu kan. Jadi gue pakai granit. Terus kalau misalnya gue pakai granit warna kayak putih tapi ada dustnya sedikit, berarti atasnya gue bisa kombinasi warna apa. Terus materialnya apa? Ada yang terrazzo, ada yang ripplesnya gitu kan. Tetap gue pengen ada statement, tapi gimana supaya nggak bikin kamar mandinya tuh overwhelming. Contohnya aja nih, gue pakai keramik yang kotak-kotak gitu kan. Kenapa gue pakai natnya putih, nggak warna hitam atau abu? Karena gue nggak mau bikin kamar mandi ini jadinya cramp. Karena kan kamar mandi ini tuh luasnya lumayan ya dibandingin kamar mandi rumah gue gitu ya. Ini lumayan gede gitu. Jadi sayang kalau misalnya udah spacious dibikin cramp, jadinya kayak korupsi gitu. Nah terus udah gitu juga soal kayak lubang as kloset gitu ya. Lo gak bisa sembarangan beli kloset baru. Lo harus tahu dulu lubang asnya 30 apa 50 atau berapa, sehingga sesuai sama lubang pembuangan yang udah ada. Terus yang seru juga di sini gue combine banyak banget produk ya. Jadi ada yang premium, ada yang middle, ada yang low budget gitu, dari Shopee, Informa, IKEA gitu kan, Ace. Jadi macem-macem banget. Ada yang dari TikTok juga. Jadi seru sih. Maksudnya it doesn't have to be all premium gitu. Lo bisa combine, mix and match sama barang yang lo udah punya juga bisa gitu. So do you like the result? Kalau lo ada pertanyaan mau renovasi soal bathroom, boleh drop di comment section. Dan kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa give a thumbs up and subscribe. See ya!